Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tahun 1910 terdapat berita bahwa penghulu Landrat Purwokerto yaitu Raden Muhammad Dirjo ini menyerahkan tanah wakaf yang kemudian di situ dibangun masjid. Jadi ini baru ada kata-kata pembangunan masjid tahun 1910. Nah ini sezaman dengan masa pemerintahan Bupati Purwokerto yaitu Raden Temenggung Cakranegara yang ketiga yang menjadi bupati sejak tahun 1905 sampai 1920. Jadi tanah wakaf ini adalah tanah yang memang seringkali dipakai untuk pembangunan suatu bangunan suci dan kemudian juga disertai ya atau sebagian dari tanah wakaf itu juga untuk diberdayakan sehingga akan menghasilkan ya. Nah, penghasilan dari tanah wakaf ini bisa digunakan untuk memelihara bangunan suci yaitu masjid ketika masjid itu rusak. Nah, tanah wakaf ini memang tanah yang agak mendekati seperti perdikan. Nah, tetapi di sini tanah wakaf tidak berkaitan dengan demang ya. Jadi kalau perdikan itu pasti ada seorang demang yang mengorganisasikan tanah wakaf itu gitu ya. Nah, di sini tanah wakaf bisa dimanfaatkan untuk pembangunan atau kalau sekasi pembangunan, tapi bisa juga untuk wakaf untuk tadi bisa diberdayakan, menghasilkan penghasilannya itu bisa untuk memelihara bangunan suci. Jadi zaman Raden Temenggung Cakranegara III inilah masjid kelihatannya baru dibangun, tentu saja dengan bangunan yang permanen, tetapi masih tetap di pojok ya barat daya, tapi tentu saja karena ini ada tanah wakafnya, maka kemungkinan ada perluasannya. Artinya masjid itu sedikit luas gitu ya daripada ketika masih dalam bentuk langgar. Nah, bangunan masjid ini ya, jadi orang bisa mengatakan bahwa pembangunan masjid ini kelihatannya memang dimaksudkan ya untuk ya mengisi itu ya, mengisi dari tanda-tanda ya sebuah kabupaten ya. Jadi pada zaman dulu kabupaten zaman Mataram itu biasanya memang di samping ada alun-alun, di mana di alun-alun itu ditanam ya pohon beringin kembar atau beringin kurung. Nah, kemudian juga alun-alun itu berada di depan di depan pendopo dan di depan rumah kabupaten. Maka di sebelah baratnya terdapat masjid, itu bangunan suci yang seharusnya memang ada perimbangannya, itu perimbangan penjara di sebelah timur, karena alun-alun ini merupakan simbol dari perimbangan antara perilaku baik dan baik yang di barat, kemudian yang di timur yang buruk itu. Tetapi sebenarnya baik penjara maupun masjid itu memang tujuan utamanya adalah memperbaiki hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi orang masuk penjara tentu akan dibina sehingga kemudian dia akan menjadi orang yang baik. Jadi sebenarnya alun-alun itu merupakan simbol sebagai ruang publik yang disitulah orang bisa melihat antara barat dan timur, bahwa di timur ada tempatnya orang-orang yang berbuat kriminal misalnya, maka di sebelah timur barat adalah tempat orang-orang berbuat kebaikan.
Nah, jadi di situ ada perimbangan, tetapi pada akhirnya tujuan penjara itu adalah untuk memperbaiki ya, atau memperbaiki perilaku manusia yang mungkin melakukan kesesatan. Nah, akan tetapi karena ruangnya memang sangat kecil ya, sangat sempit juga, kelihatannya penjara kelihatannya tidak elok diletakkan di sebelah barat atau di sebelah timur alun-alun, karena ternyata sejak awal sebelah timur alun-alun sudah paling tidak sudah ada sekolah ya. Jadi di situ ada sekolahan, kemudian ada juga lapangan tenis pada waktu itu, pada zaman Suciman misalnya dibangun lapangan tenis yang kemudian dipindahkan dari tempatnya itu. Nah, sehingga sebenarnya memang lahannya sempit gitu ya. Jadi lahan Kota Purwakarta yang baru itu memang sempit di sebelah timurnya. Nah, sehingga kalau dibangun penjara tidak mungkin. Nah, kalau di Banyumas karena lahannya lebar, maka dibangun masjid ya, di tanah yang luasnya hampir dengan masjid, itu dibangun penjara. Nah, bahkan pada zaman dulu sebelah utara dari penjara itu ada rumah sakit yang namanya adalah Rumah Sakit Juliana di Banyumas. Tapi kemudian setelah itu Rumah Sakit Juliana dibangun lagi atau dipindahkan dekat dengan bangunan Karesidenan Banyumas. Jadi karena tempatnya sempit di situ, nah nanti pada saat ya tahun-tahun 70-an dulu ada Pegadaian di situ ya. Ada Pegadaian. Nah, kemudian di sebelah timur penjara ada kantor telepon dan telegraf, itu tahun-tahun 70-an. Jadi itu suatu pengembangan dari tanah yang memang luas itu ya. Dan lagian dari pojok jalan penjara, jadi itu ada pojok barat daya dan pojok tenggara dari area penjara di Banyumas, itu di situ dibangun Javans Banks. Ya, Javans Banks itu di pojokannya. Jadi di sebelah selatan di sebelah selatan penjara Banyumas itu terdapat kebun. Jadi kebun penjara. Jadi orang-orang yang ditahan di situ di penjara itu sering kali mengerjakan kebun di situ. Bahkan di kebun itulah sebenarnya dulu seorang tahanan ya dari Aceh, ulama dari Aceh yang tadinya akan dibuang di Nusa Kambangan, itu dulu ditempatkan di kebun penjara itu. Jadi dulu ada rumahnya itu. Nah, kemudian ke timur, di timur itu ada Javans Bank, sehingga dulu jalan yang ada jalan banknya itu disebut jalan bank gitu ya. Jadi itu dulu jalan bank atau itu karena ada jalannya. Jadi jalan bank itu dari depan bank Javan Banks itu ke arah timur, ke arah barat sampai ke alun-alun. Jadi tengah alun-alun saja. Nah, setelah itu belok nanti ke jalan Residen. Nah, dulu begitu. Jadi Banyumas memang lebih luas tanahnya, areanya, ruangnya, sehingga kelihatannya memang pembangunannya lebih leluasa. Sementara di Purwokerto tidak mungkin di sebelah timur alun-alun dibangun penjara, sehingga kemudian penjara dibangun dari arah masjid ke arah selatan. Ya, jadi penjara Purwokerto itu berada di kawasan yang mungkin sekarang disebut Pereng ya, daerah sekitar itulah ada penjara Purwokerto. Jadi penjara Purwokerto di sebelah jalan dari jalan utama, yaitu Jalan Sudirman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.